Halo sobat-sobat akuntansi, ketemu lagi dengan aku Endang Sari Bu Ulala. Aku dari Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Adjustment Journal and Worksheet. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, worksheet atau kertas kerja adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa ayat jurnal. Ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan sebuah data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, cara menyusun kertas kerja. Yang pertama, pindahkan data neraca saldo. Kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. Ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Keempat, pindahkan yang pertama akun real ke kolom neraca. Kedua, akun nominal ke kolom laba rugi. Dan kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca saldo, kemudian cari selisihnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada neraca saldo RM Musik Trial Balance periode 31 Juli 2016. Nah, akun-akun di neraca saldo ini nanti kita akan pindahkan dia ke dalam kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Nah, data yang perlu disesuaikan untuk penyesuaian periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 adalah sebagai berikut. Nah, data-data ini nanti akan kita sesuaikan dan kita akan buat jurnal penyesuaiannya berdasarkan neraca saldo yang belum disesuaikan sebelumnya. Nah, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Ini dia jurnal penyesuaiannya. Di sini sudah ada RM Musik Adjustment Journal periode 31 Juli 2016. Di sini sudah ada akun-akun payable, service revenue, supplies expense, suppliers, dan akun lainnya. Dan nantinya kita akan pindahkan dia ke dalam kolom Adjustment Journal yang ada di kertas kerja berdasarkan nominal atau saldo yang ada by debit dan kreditnya. Oke guys, kita akan langsung memindahkan dia ke dalam kertas kerja. Dan ini adalah kertas kerja. Sebelum kita membuat kertas kerjanya, lebih dahulu kita membuat tabelnya kurang lebih seperti ini. Di sini sudah ada account number, account title, trial balance, adjustment journal, trial balance after adjustment, income statement, dan statement of finances position. Nah, yang pertama kita akan memindahkan nama-nama akun ke dalam account title. Nah, di sini sudah ada nama akunnya yang sudah kita pindahkan dari neraca saldo sebelumnya. Dan kemudian di paling bawah ada 4 nama akun, yaitu accumulated depreciation of equipment, salary payable, insurance expense, depreciation expense of equipment. Nah, nama akun ini tidak ada di neraca saldo sebelumnya, namun tetap ditambahkan di paling bawah karena saat kita membuat jurnal penyesuaian, terdapat 4 akun yang bertambah dan kita posisikan dia di paling bawah. Nah, yang pertama, kita akan memindahkan saldo debit dan kredit dari neraca saldo ke dalam kolom trial balance yang ada di kertas kerja. Kurang lebih seperti ini, ada cash 9.945 dan seterusnya sesuai dengan saldo yang ada di neraca saldo sebelumnya. Nah, di kolom trial balance ini kita tidak perlu menghitung saldonya lagi, kita cuma tinggal memindahkan saldo dari neraca saldo sebelumnya, kita pindahkan dia ke dalam kertas kerja di kolom neraca saldo atau trial balance. Nah, yang kedua, kita akan memindahkan data dari adjustment journal atau jurnal penyesuaian yang sudah kita hitung tadi. Kita akan pindahkan saldonya di kolom adjustment journal yang ada di kertas kerja. Seperti ini ada account receivable, kita pindahkan dia berdasarkan saldonya. Kalau dia debit, kita masukkan ke debit, dan kalau dia kredit, kita taruh dia di kredit. Nah, ketiga adalah trial balance after adjustment. Nah, di trial balance after adjustment itu adalah penjumlahan dari trial balance ditambah dengan adjustment journal. Nah, seperti cash itu ada 9.945.000, maka hasilnya tetap sama di trial balance after adjustment sama dengan 9.945.000.
Yang kedua, account receivable. Di saldo debit 2.750.000 ditambah saldo debit dari adjustment journal 1.400.000, maka hasilnya 4.150.000. Kemudian ada suppliers di saldo debit sama dengan 1.020.000 dikurang karena di adjustment journal dia kredit, maka itu hasilnya dikurang 745.000, maka hasilnya tetap di debit di trial balance after adjustment sama dengan 275.000 rupiah. Kemudian ada prepaid insurance sama dengan 2.700.000 rupiah di saldo debit trial balance, maka dia di adjustment journal di saldo kredit kita kurangi sama dengan 225.000 rupiah, maka hasilnya 2.475.000 rupiah di saldo debit trial balance after adjustment. Kemudian ada equipment di trial balance saldo debit sama dengan 7.500.000 dan di trial balance after adjustment sama dengan 7.500.000, hasilnya tetap sama ya guys, maaf itu kesalahan sedikit. Kemudian ada account payable, dia di saldo kredit 8.350.000, hasilnya tetap sama dengan 8.350.000 rupiah. Kemudian ada prepaid income di saldo kredit sama dengan 7.200.000 rupiah dikurang 3.600.000 rupiah di saldo debit adjustment journal, maka hasilnya di saldo kredit 3.600.000 rupiah. Kemudian ada Ricky Capital di saldo kredit 9 juta, maka hasilnya tetap sama di trial balance after adjustment 9 juta rupiah. Kemudian ada Ricky Martin Prive di saldo debit sama dengan 1.750.000 rupiah. Dan seharusnya di trial balance juga ada saldonya 1.750.000 rupiah, dan maaf terjadi kesalahan lagi. Kemudian selanjutnya ada service revenue di saldo debit sama dengan 16.200.000 rupiah. Di adjustment journal ditambahkan, di sini ada 2 akun atau 2 saldo karena di jurnal penyesuaian sebelumnya ada 2 saldo yang masuk ke dalam service revenue. Ada pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang masih akan dibayarkan, dan itu keduanya masuk ke dalam pendapatan jasa. Maka hasilnya 21.250.000 rupiah setelah ditambahkan. Kemudian ada music expense di saldo debit sama dengan 3.610.000 rupiah, hasilnya tetap sama 3.610.000 rupiah. Kemudian ada salary expense di debit sama dengan 2.800.000 rupiah, ditambahkan 140.000 rupiah dari saldo debit adjustment journal, maka hasilnya 2.940.000 rupiah. Kemudian ada rent office expense sama dengan 2.550.000 rupiah, maka hasilnya tetap sama dengan 2.550.000 rupiah. Kemudian ada advertising expense di saldo debit sama dengan 1.500.000 rupiah, maka hasilnya tetap sama dengan 1.500.000 rupiah. Kemudian ada rent equipment expense di saldo debit sama dengan 1.375.000 rupiah, hasilnya tetap sama di saldo debit sama dengan 1.375.000 rupiah. Kemudian ada utility expense sama dengan 1.215.000 rupiah di saldo debit trial balance, maka hasilnya tetap sama 1.215.000 rupiah di saldo debit. Kemudian ada suppliers expense sama dengan 180.000 rupiah ditambah 745.000 rupiah, maka hasilnya 925.000 rupiah.
Kemudian terakhir ada out hair expense sama dengan Rp1.855.000. Maka saldonya tetap sama dengan Rp1.855.000 di debit. Kemudian di akun paling bawah ada accumulate depreciation of equipment. Ini adalah akun yang dari jurnal penyesuaian tadi. Maka saldonya juga kita akan pindahkan dia ke trial balance after adjustment. Accumulate depreciation of equipment hasilnya Rp50.000 di saldo kredit, maka kita pindahkan dia ke saldo kredit di trial balance after adjustment sama dengan Rp50.000. Ada salary payable Rp140.000 dari saldo kredit, kita pindahkan dia sama dengan Rp140.000 di saldo kredit. Kemudian ada insurance expense Rp225.000 di saldo debit, kita pindahkan juga hasilnya tetap sama Rp225.000. Ada depreciation expense of equipment Rp50.000, kita pindahkan juga Rp50.000. Kemudian ada income statement di akun ini atau di kolom ini. Akun-akun yang termasuk adalah akun beban dan pendapatan jasa, seperti service revenue, pendapatan jasa itu termasuk di kredit sama dengan Rp21.250.000. Kemudian ada music expense sama dengan Rp3.610.000 di saldo debit. Kemudian ada salary expense di saldo debit sama dengan Rp2.940.000. Kemudian ada rent office expense sama dengan Rp2.550.000 di debit. Kemudian ada advertising expense di debit sama dengan Rp1.500.000. Kemudian ada rent equipment expense sama dengan Rp1.375.000 di debit. Kemudian ada utility expense sama dengan Rp1.215.000. Kemudian ada supplies expense sama dengan Rp925.000. Dan kemudian ada out hair expense sama dengan Rp1.855.000 di debit. Kemudian ada insurance expense sama dengan Rp225.000 di debit, dan depreciation expense of equipment sama dengan Rp50.000. Selanjutnya kita akan menghitung dari kolom statement of financial position. Nah, di kolom ini yang termasuk akunnya adalah akun aset. Ada account payable, ada capital, dan ada preferred. Nah, yang pertama aset sama dengan Rp9.455.000 di debit, dan account receivable Rp2.750.000. Suppliers sama dengan Rp1.020.000. Prepaid insurance sama dengan Rp2.700.000. Dan begitu selanjutnya kita memindahkan setiap saldo ke dalam kolom-kolom tersebut berdasarkan nama akunnya. Jika dia debit kita taruh di debit, dan jika dia kredit kita taruh dia di kredit, kecuali beban dan pendapatan jasa. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan setiap kolom tersebut. Yang pertama ada trial balance atau neraca saldo, hasilnya sama dengan Rp40.750.000 di debit dan Rp40.750.000 di kredit. Kemudian ada adjustment journal. Nah, setiap saldo debit dengan kredit itu harus sama jumlah saldonya. Di sini ada Rp6.160.000 dan kreditnya sama dengan Rp6.160.000. Kemudian ada trial balance after adjustment. Di debit sama dengan Rp42.340.000 dan kredit sama dengan Rp42.340.000. Kemudian ada income statement, jumlahnya sama dengan Rp1.245.000 dan saldo kreditnya sama dengan Rp21.200.000. Maka kita akan mencari selisihnya berapa dari Rp16.245.000. Selisihnya dari Rp21.200.000. Jika selisihnya sama dengan income statement dengan statement of financial position, maka perhitungan kita adalah benar. Tapi jika berbeda, maka di perhitungan kita ada yang salah. Nah, di statement of financial sama dengan
Rp26.095.000, debit dan saldo kreditnya Rp21.140.000. Maka kita akan mencari selisihnya berapa dari Rp26.095.000, selisihnya dari Rp21.140.000. Nah, setelah dicari selisihnya adalah Rp4.955.000 di income statement, dan begitu juga di statement of financial position sama dengan Rp4.955.000. Maka hasilnya tetap sama, debit dan kredit sama dengan Rp21.200.000 di income statement, saldo debit dan saldo kreditnya Rp21.200.000 di kredit, dan begitu juga di statement of financial position, saldo debit dan kredit sama-sama dengan Rp26.095.000. Oke guys, terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak akuntansi. Semoga mimpi-mimpi kita tercapai ya, menjadi seorang anak akuntan. Terima kasih, bye-bye, thank you.